sahabat sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vida Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu tentang fakta mengenai vitamin. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo Kak Sadi, bisa sapa dulu ke sahabat sehat Apoteku? Halo, nama saya Gusadi. Saya dari Apoteku Campuas sebagai penanggung jawab. Jadi gimana nih Kak kabarnya? Astokaro baik. Syukur Kak baik ya, karena sekarang itu kan udah masuk musim pancaroba nih Kak Gusadi ya. Yang mana pagi ini kita udah ngerasa kayak panas cuacanya, terus kalau sore malah hujan, bahkan malamnya dingin nih. Yang mana itu malah membuat tubuh kita itu gampang terkena masuknya virus ataupun penyakit nih Kak Gusadi. Menurut Kakak, selain fungsi vitamin itu untuk meningkatkan metabolisme daya tahan tubuh, apakah punya manfaat lain nih Kak? Untuk vitamin itu, pertama kita bisa menggunakan untuk sebagai bahan preventif atau pencegahan. Biar tidak sakit, itu bisa kita gunakan vitamin. Kemudian saat sakit pun vitamin itu dibutuhkan juga untuk mempercepat penyembuhan juga, seperti itu. Dan after penyembuhan kita juga bisa menggunakan vitamin itu agar tidak timbulnya sakit kembali. Seperti itu sih Kak. Jadi bisa dari preventif, kemudian dari kuratif juga bisa sebagai promotif juga. Vitamin apa aja sih Kak yang tubuh kita perlukan nih dalam melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi sekarang udah masuk musim pancaroba nih Kak? Oke, kalau vitamin itu kita harus bedain dulu Kak ya, karena vitamin itu ada dua jenis sebenarnya. Vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Untuk yang vitamin yang larut dalam lemak itu contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Kemudian yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan vitamin C, seperti itu Kak. Kalau ciri-ciri dari vitamin yang larut air ataupun yang tidak itu seperti apa? Kalau yang ciri-ciri vitamin larut air itu Kak, pertama dia itu diserap langsung ke aliran darah. Kemudian dia juga tidak disimpan dalam tubuh kecuali yang B12 Kak, itu bisa disimpan di hati juga. Kemudian untuk vitamin yang larut air, yaitu kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin atau air kencing. Kemudian dia juga mudah rusak oleh panas. Untuk yang larut air itu, kemudian dia juga sering ditemukan di dalam buah, sayur, dan biji-bijian. Oke Kak, kalau fungsi utama vitamin yang larut air itu apa aja Kak? Fungsi utama yang vitamin larut dalam air yaitu seperti vitamin B itu mendukung metabolisme energi. Kemudian kalau yang vitamin C itu yang sering kita temukan itu seperti vitamin C yang ada dalam buah, kemudian dalam vitamin-vitamin yang sudah kemasan jadi, itu sebagai antioksidan dan pembentukan kolagen. Itu bisa untuk vitamin C. Kemudian untuk vitamin B12 atau vitamin B itu penting juga seperti pembentukan sistem saraf, kemudian produksi sel darah merah seperti B12 dan asam folat seperti itu. Lalu kalau vitamin yang larut dalam lemak itu fungsinya apa aja Kak? Itu beberapa kebalikannya Kak dari yang larut dalam air. Kayak yang lemak itu kan seperti A, D, E, K yang biasa kita bilang ADEK gitu ya. Yang pertama adalah vitamin dalam lemak itu dapat diserap di usus kecil seperti itu. Kemudian disimpan di dalam hati dan jaringan lemak juga. Nah, karena dia itu disimpan di dalam tubuh, apalagi di hati, dia itu resiko untuk toksisitasnya lebih daripada yang larut dalam air. Kemudian lebih stabil terhadap panas. Yang tadi kan untuk yang vitamin yang larut dalam air itu tidak tahan panas. Nah, kalau yang vitamin larut dalam lemak ini lebih tahan untuk panas ya. Kemudian banyak kita temukan di minyak, kemudian di kacang, ikan, kemudian sayuran hijau, itu banyak untuk vitamin A, D, K. Oke, kalau fungsi utama dari vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K itu apa aja Kak? Kalau yang sering kita ketahui yang vitamin A itu kan mungkin udah tahu Kak ya, itu bagus untuk kesehatan mata dan imunitas juga. Kemudian untuk vitamin D yang sering kita ketahui juga, yang mungkin yang lazimnya ditemuin di sinar matahari kan ya, itu juga bisa untuk penyerapan kalsium, kemudian imunomodulator seperti itu. Kemudian kalau untuk vitamin E juga antioksidan, sebagai antioksidan dan perlindungan sel. Kemudian kalau vitamin K di sini juga berperan dalam pembekuan darah
dan kesehatan tulang juga. Ternyata vitamin itu banyak dan kompleks juga ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengonsumsi vitamin mana aja yang bisa dikonsumsi setiap hari Kak? Untuk yang vitamin yang dapat dikonsumsi setiap hari dari semua itu sebenarnya mana aja bisa Kak, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing seperti itu. Ada memang beberapa yang membutuhkan vitamin A, D, E, K, bahkan B dan C, itu bisa kita gunakan setiap hari sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kalau dari segi vitamin yang sudah ada di pasaran, itu bisa yang berbentuk kemasan juga sudah ada, yang memang sudah digabung dalam suatu kapsul seperti itu. Ada vitamin A, ada vitamin D-nya, itu banyak juga Kak. Jadi kalau kita tanya mana yang penting, mana yang nggak penting, itu sebenarnya semuanya penting sesuai dengan kebutuhan kita. Oke Kak Gusadi, sekarang kan apalagi ada muncul berita-berita nih, kayak virus COVID-19 tuh udah mulai berdatangan, mulai bermunculan. Nah, apa sih yang harus kita waspadai dengan kita meminum vitamin apa yang perlu untuk melindungi diri kita agar menjaga daya tahan tubuh? Oke, jadi ini kita berkaca di waktu COVID yang pertama Kak ya, mungkin di tahun 2019 hingga tahun 2020-an. Ada beberapa vitamin yang memang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu yang pertama salah satunya adalah vitamin D. Kalau untuk vitamin D itu bisa untuk memperkuat respon imun kita Kak. Kemudian mengurangi peradangan juga. Nah, biasanya lazimnya vitamin D ini dapat kita temuin di sinar matahari, kemudian ikan berlemak seperti salmon dan sarden seperti itu Kak. Kemudian kuning telur dan suplemen juga. Jadi kemasan yang memang isinya vitamin D juga sudah ada. Kemudian untuk dosisnya untuk lazimnya kita bisa minumnya itu 400 IU hingga 2000 IU seperti itu Kak. Nah, tapi kalau memang mau lebih tinggi dari itu, lebih baik disarankan untuk konsultasi ke dokter apakah memang diperlukan vitamin D lebih dari 2000 IU atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya vitamin C. Itu yang lazim sudah kita temukan, di mana manfaatnya itu adalah sebagai antioksidan, kemudian mendukung fungsi sel imun juga Kak. Jadi mirip-mirip juga sama vitamin D untuk mendukung sel imun. Namun untuk sumber-sumbernya vitamin C ini gampang untuk kita temukan sebenarnya, terutama di buah jeruk, stroberi, kemudian ada di brokoli, bahkan ada juga yang suplemen yang memang sudah ada dalam jadi kemasan vitamin C itu sudah ada dalam suatu bentuk suplemen juga. Seperti itu, beragam dosisnya, ada yang dari 500 mg hingga sampai 1000 mg. Nah, tapi hati-hati Kak, kalau kita kebanyakan minum vitamin C itu bisa menyebabkan diare. Seperti itu. Jadi minumlah vitamin C memang sesuai dengan dosis yang memang kita butuhkan. Kemudian ada juga zinc, beberapa kita temukan dalam daging-dagingan, kacang-kacangan, kemudian biji-bijian seperti itu, dan bahkan suplemen zinc juga ada Kak. Di mana dosis yang kita butuhkan itu sekitar 15 sampai 30 mg per hari. Kemudian ada juga yang namanya vitamin B kompleks, di mana untuk vitamin B kompleks itu membantu metabolisme energi dan fungsi hati juga Kak. Nah, biasanya kalau untuk vitamin B kompleks itu kita temukan dalam kemasan gandum utuh, kemudian telur, sayuran, terutama yang sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian satu lagi yang ini bermanfaat banget, yaitu namanya probiotik. Di mana probiotik ini itu juga bisa untuk menjaga untuk kesehatan usus yang terkait dengan imunitas juga. Jadi memperbaiki absorpsi. Jadi apa yang kita makan itu akan absorpsinya juga bagus, penyerapannya juga bagus seperti itu. Dimana kalau untuk probiotik ini itu bisa kita temukan di dalam yogurt. Kemudian suplemen probiotik juga sering kita temukan yang sudah dalam bentuk kemasan kapsul seperti itu. Jadi itulah beberapa vitamin yang dapat kita gunakan untuk pencegahan COVID biasanya. Selain vitamin D, tapi juga ada vitamin C, B kompleks, zinc, dan juga probiotik ya. Dan juga untuk teman-teman pastikan dalam kita mengonsumsi vitamin sesuai dengan anjuran, yang mana kalau kita terlalu banyak mengonsumsi vitamin C malah menimbulkan diare ya. Oke, Kak Gusadi bisa kasih tips and triknya juga ke teman-teman yang mulai melakukan pola hidup sehat, yang sekarangnya udah mulai antisipasi nih menjaga tubuh kita biar lebih fit dan terlindungi. Vitamin apa sih yang pelan-pelan kita bisa konsumsi setiap harinya? Jadi vitamin itu seperti tadi sangat diperlukan dari preventif ya, jadi pencegahan Kak. Jadi vitamin itu tidak harus kita
gunakan yang dalam bentuk kapsul, tapi itu juga bisa ditemukan dalam pola hidup sehat. Seperti makan makanan sehat, itu kita juga sudah dari dulu sudah diajarkan terkait 4 sehat 5 sempurna. Kalau seandainya 4 sehat itu kita lakukan, itu banyak vitamin yang sudah ada di dalamnya. Jadi silakan lakukan itu, tapi jika butuh vitamin tambahan, silakan datang ke apotek. Di sana juga sudah tersedia vitamin-vitamin yang memang sudah dalam bentuk kemasan, kapsul, tablet, soft gel, yang lain-lain yang disesuaikan, yang sesuai dengan mana yang nyamannya kita untuk meminumnya, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan olahraga. Itu sangat penting. Jadi untuk makanan-makanan sehat, kemudian olahraga, kemudian istirahat yang cukup, 3 itu sangat berdampak baik untuk pencegahan COVID dan mungkin penyakit-penyakit yang lain juga, seperti itu. Jadi kalau udah 3 hal itu udah komplit ya dilakukan, tidurnya cukup, makan makanannya juga 4 sehat 5 sempurna komplit, dan juga dibarengi dengan konsumsi vitamin. Apalagi kan sekarang flu itu datang di mana-mana, jadi pastikan kemana-mana juga pakai masker dan juga pakai hand sanitizer untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Terima kasih sahabat sehat Apotekku telah menonton episode kita dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada Kang Sadi sudah mau menjadi narasumber kita ya di episode kali ini. Stay tune terus pada teman-teman sahabat sehat Apotekku untuk pantengin akun sosial medianya Apotekku Official, karena di sana kita akan menjelaskan mengenai informasi obat dan kesehatan. Saya Vida Devi pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.